Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Teis tubuhnya dibunuh, makamnya terus hidup. Dikutip sejumlah media, 10 Mei 2024, penjabat Bupati Jayapura, Triwarno, merencanakan untuk memindahkan makam pemimpin besar bangsa Papua, Teis Eluai. Lantas, siapa Teis Eluai? Apa alasan rencana pemindahan di tahun 2010? Mengapa pada tahun 2010 makam Teis tidak sempat dipindahkan? Selama ini, makam Teis dijadikan sebagai tempat apa? Siapa sajakah yang pernah mengunjungi makam Teis? Apa alasan penjabat Bupati Jayapura, Triwarno, ingin memindahkan sekarang di tahun 2024? Serta apa alasan penolakan pemindahan makam Teis? Semuanya itu terangkum dalam video ini. Siapa Teis Eluai? Nama lengkapnya adalah Dorteus Hio Eluai. Ia lahir 3 November 1937. Tokoh yang rakyat Papua memanggilnya Teis itu berasal dari Sentani, Jayapura. Teis dididik di sekolah Belanda di Yoka, Jayapura. Dia mempelajari meteorologi dan bekerja sebagai asisten ahli meteorologi di Badan Meteorologi dan Geofisika Pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Keluarganya merupakan kepala adat atau Ondoafi di Kampung Sere, Sentani, Jayapura. Teis sendiri kemudian menjadi Ondoafi berkat pendidikannya yang tinggi. Dikutip Wikipedia.org, pada tahun 1960-an, Teis pernah membantu TNI dan polisi Indonesia untuk menemukan orang Papua yang anti-Indonesia. Pada tahun 1969, Teis adalah salah satu dari 1025 orang yang dipilih untuk ambil bagian dalam penentuan pendapat rakyat atau menjadi anggota Badan Musyawarah Pepera. Pada tahun 1971, Teis menjadi anggota DPRD Provinsi Irian Jaya dari Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Kemudian, tahun 1977, Teis pindah ke Partai Golkar dan kembali menjadi anggota DPRD Irian Jaya hingga tahun 1992. Dalam pemilu berikutnya, ia tidak dicalonkan lagi dari Partai Golkar. Kemudian, di akhir 1992, Teis membentuk lembaga musyawarah adat yang diklaimnya menyatukan 250 suku setanah Papua, dan ia dinobatkan selaku pimpinan besar Elema Papua. Menjelang tahun 1999, Teis menobatkan diri menjadi pemimpin besar Dewan Papua Merdeka. Pada 1 Desember 1999, Teis mencetuskan dekrit Papua Merdeka serta mengibarkan bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan Papua. Pada tahun 2000, rakyat Papua menggelar Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat. Dalam kongres itu, Teis dipilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua atau PDP, organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua yang terbentuk hingga di seluruh kabupaten setanah Papua.
Pada saat itu, Presiden Gus Dur mendanai pelaksanaan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat yang digelar tersebut. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 November 2001, TEIS diundang pada perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia di Jayapura. Keesokan harinya, TEIS ditemukan tidak bernyawa di Muara Tami, 35 km sebelah timur kota Jayapura. Kemudian, Eluai dimakamkan di sebuah gelanggang olahraga di tempat kelahirannya di Sentani, berada tepat di depan Bandar Udara Sentani, sebuah bandar udara terbesar di tanah Papua. Sahabat, pemakaman TEIS saat itu dihadiri kurang lebih 10.000 rakyat Papua dari berbagai daerah. Hasil penyelidikan yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua ketika itu, Jenderal Imade Mangku Pastika, mengumumkan bahwa TEIS diculik dan pembunuhan ini dilakukan oleh oknum-oknum Komando Pasukan Khusus Indonesia atau Kopassus. Pada saat itu, dunia internasional mengecam pembunuhan TEIS sebagai tokoh pembelah keadilan dan hak asasi manusia bagi orang Papua. Yang berkait dengan kasus TEIS, ya. Saya kira teman-teman sekalian paham dan telah beberapa kali saya sampaikan bahwa TNI melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan dan memperoleh beberapa temuan-temuan lapangan. Dari temuan-temuan lapangan tersebut ada indikator-indikator kemungkinan keterlibatan oknum. Atas kasus pembunuhan itu, 7 anggota Kopassus diproses, dan salah satunya adalah Letkol Infantri Hartomo yang divonis 3 tahun dan pemecatan. Namun Hartomo tidak dipecat, hanya ditahan selama 3 tahun dan dikabarkan naik pangkat. Sahabat, pada tanggal 20 Oktober 2020 silam, Gubernur Papua Lukas NMB mengganti nama Bandar Udara Sentani, bandar udara terbesar di Papua itu, menjadi Bandar Udara Dorteus Hio Eluai. Penamaan ini menurut anaknya Yangto Eluai berdasarkan perjuangan TEIS Eluai selama PEPERA 1969 yang turut melobi agar Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Sedangkan bandara tersebut juga didirikan di tanah milik Nero Nihiwe Eluai yang dilepaskan ke pihak Belanda pada zaman Belanda. Hari ini salah satu tokoh adat Papua yang memperjuangkan
harkat martabat dan harga diri masyarakat adat Papua, yaitu mendiang almarhum orang tua dari saya. DPRP sudah mendorong ya sebuah dalam Raperda non APBD 2019 disahkan ya untuk menjadi nama dari Bandar Udara Sentani, akan berubah menjadi Bandar Udara Dorteis Hio Eluai. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih sebesarnya. Kini jalan masuk menuju bandar udara tersebut berhadapan langsung dengan makam Teis Hio Eluai. Sejak Teis dimakamkan hingga saat ini, makam Teis dijadikan tempat melakukan berbagai aktivitas dan telah dikunjungi oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, termasuk Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan pernah mengunjungi makam Teis tersebut dan meletakkan karangan bunga di sana. Sahabat, perlu diketahui bahwa selama menjadi Ketua Dewan Presidium Papua, Teis banyak diwawancarai media massa di dalam dan di luar negeri, sehingga banyak pernyataan keras yang ia lontarkan untuk menentang Indonesia, dan komentar-komentar tersebut dapat ditemukan di berbagai media. Beberapa di antaranya berikut ini. Presidium Dewan Papua kan sudah berhasil dengan baik daripada Kongres kedua, dan bisa dikatakan aspirasi masyarakat Papua sudah dikemukakan, bukan hanya terhadap Jakarta tapi terhadap ke dunia, dan cerita itu bergema juga sampai ke Tokyo dan dari berita sangat besar. Nah, bagaimana langkah-langkah berikutnya mulai sekarang ini? Kami setelah sudah selesai Kongres, Ya. memang pertama ada resolusi Kongres, itu merupakan amanat dari seluruh rakyat Papua, di mana dalam Kongres itu telah disepakati adanya wadah yang namanya Presidium Dewan Papua. Nah, Presidium Dewan Papua itu memegang mandat penuh dari Papua untuk meneruskan perjuangan rakyat Papua dalam rangka meraih kemenangan dengan cara dialog nasional dan internasional. Kami tahu dan yakin bahwa pada 1 Desember 1961 bangsa kami sudah merebut kemerdekaan, sudah memiliki kemerdekaan sebagai bangsa. Adanya bendera Papua, lambang kebangsaan Papua, Hai Tanah Papua, dan ada Dewan Papua waktu itu, sehingga kami tidak berusaha untuk merebut kemerdekaan dengan kekerasan. Makanya kami sudah miliki. Oleh karena itu, pertama 61 setelah ada Sri Komando Rakyat Bapak Soekarno yang menjelaskan bahwa membubarkan negara Merdeka Papua bikinan Belanda. Itu berarti beliau tidak menghargai harkat dan martabat bangsa Papua. Kami melandasi perjuangan ini dengan 3 dasar. Yang pertama adalah sopan santun, itu hukum adat. Sopan santun berarti kita menghargai orang lain, tapi orang lain juga ikut menghargai. Yang kedua, kami mendasar dengan damai, hati kami damai. Yang ketiga, penuh kasih. Sehingga Indonesia kita tidak anggap sebagai musuh orang Papua, walaupun mereka sudah memusuhi kami dengan bukti membunuh, menembak dengan cara yang tidak manusiawi sampai 700 sampai 800 ribu orang. 700 sampai 800 ribu orang yang dibunuh, dibantai orang. 700 sampai 800 ribu orang. Itu bukan 70 ribu. 700 sampai 800 ribu. Sejak kapan itu? Ya sejak Trikora. Sepengalaman waktu Belanda jajah kami, tidak pernah satu orang Papua pun ditembak di muka umum. Ini bangsa jahat.
kan sudah lunas membayar kemerdekaan dengan kami orang sendiri yang dibunuh. Pasti Tuhan mengerti hal itu. Tapi pada waktu-waktu tertentu nanti kita lihat situasi. Kalau situasi mendesak, kemungkinan cara-cara kita bisa pakai. Ya itulah tuntutan rakyat. Itu asal saya terus tolak. Dan saya sudah berjanji kepada rakyat. Sampai nyawa saya pun sudah saya persembahkan untuk perjuangan ini. Sahabat, perlu diketahui bahwa pemindahan makam Teis bukan rencana baru. Setelah hampir 24 tahun kepergian Teis, penjabat Bupati Jayapura, Triwarno, mengatakan makam Teis akan dipindahkan ke Ophe Sere, Jayapura. Triwarno beralasan rencana pemindahan makam itu terkait rencana pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mempercantik Kabupaten Jayapura. Walaupun ada penolakan dari sejumlah pihak, Triwarno menegaskan bahwa pihaknya tetap meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Jayapura. Sahabat, ide pemindahan makam Teis bukanlah rencana baru. Pada tahun 2010 silam, salah satu anak almarhum Teis Eluai, yakni Yohanes Eluai, pernah menyampaikan bahwa pihaknya ingin memindahkan makam ayahnya di Kampung Sere, Sentani, Kabupaten Jayapura, seperti dikutip Liputan 6, 27 September 2010 silam. Menurut Yohanes ketika itu, makam orang tuanya terus jadi pusat kegiatan kelompok-kelompok masyarakat Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Adat Papua atau DAP dalam melakukan demo politik untuk perjuangan status politik Papua. Namun, makam tersebut tidak sempat dipindahkan pada saat itu karena ada penolakan dari masyarakat Papua dengan alasan Teis adalah pemimpin besar Papua dan telah menjadi tempat ziarah dan sejarah serta simbol persatuan bagi orang Papua dalam mencari keadilan dan penegakan hak asasi manusia bagi orang Papua. Sahabat, kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 silam, momentum Hari Kasih Sayang Sedunia atau Valentine Day dimanfaatkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Jayapura dengan melibatkan Forkopimda Kabupaten Jayapura, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan agama membagi-bagi bunga kepada masyarakat di halaman makam Teis Eluai. Pada saat itu telah dilaksanakan deklarasi penyediaan taman kota untuk mewujudkan Go Adipura 2019 bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Ketua KNPI Kabupaten Jayapura, Ted R. Swebu, dalam sebutannya ketika itu mengatakan kegiatan pembagian bunga dan deklarasi penyediaan taman kota bernama Teis Hiu Eluai Sentani City dilaksanakan atas dukungan semua pihak. Ia mengatakan siapa yang tak kenal dengan almarhum Teis Hiu Eluai. Beliau selama hidupnya adalah pejuang hak asasi manusia di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi beliau juga bagian dari sejarah Pepera. Oleh karena itu, sudah sewajarnya nama beliau diabadikan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, mewakili Bupati Jayapura ketika itu, mengatakan, di tempat ini juga selain dibangun taman kota, akan dijadikan sebagai Memorial Park Teis Hiu Eluai. Sahabat, rencana pembangunan Memorial Park Teis Hiu Eluai pada tahun 2019 tersebut apakah dengan memindahkan makamnya ke tempat lain atau dengan makam Teis tetap di taman kota belum diketahui. Tetapi rencana tersebut belum diwujudkan hingga saat ini.
Dan sekarang, penjabat Bupati Jayapura, Triwarno, mengatakan makam Teis akan dipindahkan ke Ove Sere dan lokasi makam akan dijadikan taman kota. Namun, seperti di tahun 2010 silam, rencana tersebut masih menuai penolakan, ancaman pidana, hingga petisi di Change.org. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua, Manuel Gubay, dikutip Jubi ID 10 Mei 2024 mengatakan dasar rencana itu patut dipertanyakan. Bahkan pihaknya tak segan untuk melayangkan gugatan hukum jika Pemkab Jayapura tetap melanjutkan rencananya. Perlu diketahui, lapangan tempat pemakaman Teis Eluai itu bukan tanah negara. Saya Direktur LBH Papua pernah mendampingi masalah tanah itu di GKI Nasaren dan memastikan itu adalah tanah adat karena saya buka sertifikat hak milik yang ada oleh pihak yang menggugat gereja GKI Nasaren. Lapangan itu tanah adat milik masyarakat adat di situ. Ia pemilik tanah di Sentani. Dia adalah Ondoafi. Dia sebagai simbol pemerintahan adat yang ada, kata Gubay. Gubay mengatakan seharusnya Pemkab Jayapura membangun monumen di makam tersebut dengan mendirikan patung Teis dan menjadikannya sebagai simbol kebanggaan kota Sentani. Bisa kita lihat contoh patung Soekarno-Hatta di Bandara Soekarno-Hatta. Itu kan terletak di dalam taman kota dan itu tidak merusak pemandangan sama sekali, ujarnya. Kita juga tentunya tahu bahwa sebelum adanya negara, adat itu sudah ada duluan. Negara itu datang dari belakang, dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus itu, ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, ujarnya. Pertanyaan saya, PJS Bupati Kabupaten Jayapura, apakah beliau sudah memikirkan tentang hak-hak masyarakat adat tadi atau tidak? Gubay mengingatkan Teis adalah tokoh demokrasi dan tokoh politik. Teis juga seorang pejuang hak asasi manusia Papua. Gubay berjanji akan menempuh jalur hukum untuk mencegah tindakan pemindahan makam tersebut. Landasan hukum yang akan digunakan antara lain Pasal 179 KUHP tentang penodaan dan pengrusakan kuburan, Pasal 18B Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta hak masyarakat adat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang hak asasi manusia. Jika meneruskan rencananya, LBH Papua juga mengancam melaporkan PJ Bupati Kabupaten Jayapura ke Komisi ASN dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Sahabat, penolakan pemindahan makam Teis disampaikan juga dari staf khusus Negara Republik Federal Papua Barat NRPB bidang kemitraan Abraham Goram Gaman. Abraham Goram mengatakan apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah itu akan sangat menyakiti hati seluruh masyarakat Papua. Karena menurutnya, mendiang Teis adalah sosok yang mempersatukan seluruh masyarakat Papua. Lebih baik dipagar sedemikian rupa agar elok dilihat daripada dipindahkan. Kalau dipagar dengan baik, pastinya akan menjadi salah satu destinasi wisata yang baik, kata Abraham. Sahabat, sementara itu, Ondofolo Sentani, Ramses Wali, mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura agar mempertimbangkan rencana pemindahan makam Teis. Adat di mana pemindahan kuburan kepada seorang pejuang ini perlu dipertimbangkan karena Pak Teis mengembangkan kuburannya itu, beliau bukan sakit baru meninggal karena beliau sedang memperjuangkan kepentingan orang Papua banyak dan mereka dibunuh. Dan kalau
orang yang dibunuh itu sudah walaupun kubur, tetapi dia masih hidup arwahnya. Untuk itu kalau mau memindahkan kuburannya ini, perlu secara budaya dan adat ini perlu diperhitungkan secara baik, sehingga yang memindahkan siapa orangnya, sebab akibat efeknya itu bisa menimpa kepada setiap orang yang memindahkan itu. Karena tadi saya katakan secara adat orang Sentani, karena dia dibunuh dan dia meninggal itu bukan karena sakit, karena dia masih hidup baru dibunuh. Dan sampai hari ini menurut adat orang Sentani bahwa dia masih hidup. Sahabat, sementara itu petisi penolakan pemindahan makam Teis juga telah bergulir di platform media sosial seperti Change.org. Petisi bertajuk "Tolak Pemindahan Makam Teis Eloa" itu diinisiasi oleh Johannes Supriyono pada 8 Mei 2024 lalu. Nah sahabat, taman kota penting bagi sebuah kota. Tetapi Teis bagi rakyat Papua adalah tokoh pemersatu yang pernah dimiliki rakyat Papua dalam proses panjang mencari keadilan di tanah Papua. Dan makamnya telah menjadi sejarah yang bisa dilihat oleh siapapun secara langsung selama ini. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura bisakah membuat taman kota tanpa memindahkan makamnya sebagaimana kita jumpai di berbagai kota di seluruh dunia? Jika makamnya dipindahkan, maka tentu orang Papua akan kehilangan salah satu bukti sejarah yang bisa mereka lihat secara langsung sebagai sumber inspirasi dalam mencari keadilan dan penegakan hak asasi manusia bagi orang-orang Papua di sana di masa depan. Tak terbayang
Wassalam.